Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau membahas ya materi tentang rangkaian sekuensial sinkron. Nah, sebenarnya mungkin nggak perlu aku jelaskan yang detail tentang teorinya, karena sebenarnya ini udah sempat kita kayak bahas-bahas, kita singgung-singgung di beberapa pertemuan terakhir gitu. Jadi mungkin akan kita bahas bentar kita bahas secara globalnya aja. Nah, sebenarnya kita kemarin pun juga sudah menyinggung apa sih rangkaian sekuensial, apa sih rangkaian kombinasional gitu ya. Nah, di sini ada lagi yang namanya rangkaian sekuensial sinkron gitu. Apa sih rangkaian sekuensial sinkron? Nah, sebenarnya di modul juga sudah ada penjelasannya gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa baca-baca sendiri. Intinya rangkaian sekuensial sinkron ini adalah sebuah rangkaian digital gitu ya, yang merubah kondisi outputnya itu tidak hanya bergantung dari keadaan sebelumnya, tapi juga bergantung dengan inputannya. Nah, biasa kita sebut rangkaian sekuensial sinkron ini dengan istilah finite state machine atau FSM gitu. Nah, jadi prinsip kerjanya itu ada 3 hal yang menjadi pokok dalam FSM ini gitu. Yang pertama adanya state, adanya event, dan adanya action gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah ingat-ingat, kayak pernah melihat ada gambar-gambar yang kayak gini, ada arah panah, ada bulat-bulat. Terus kalau inputnya 0 kemana, inputnya 1 kemana gitu kan, dulu kayaknya di kelas mungkin di perkuliahan udah pernah dijelaskan atau nggak asing sama gambarnya gitu. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gambar-gambar itu gitu. Apa sih sebenarnya gambar-gambar itu gitu. Jadi di dalam FSM itu ada 2 metode berdasarkan hasil outputnya. Ada 2 jenis gitu. Yang pertama adalah Moore, yang kedua adalah Mealy. Moore itu adalah tipe FSM yang outputnya dihasilkan dari state-nya. Kalau Mealy itu adalah sebuah FSM yang hasil keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state-nya gitu. Nah, mungkin nanti kita langsung masuk ke contoh soal aja supaya lebih gampang, lebih mudah dimengerti gitu kan. Nah, untuk lengkapnya secara detailnya teorinya seperti apa, nanti teman-teman bisa baca sendiri di modul. Nanti kalau memang masih butuh penjelasan yang lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan lagi. Oke, prosedurnya apa aja yang perlu dilakukan? Yang pertama, menganalisis kebutuhan desain dulu. Butuhnya apa, berapa state, outputnya bagaimana, dan segala macam. Setelah itu baru digambarkan ke state diagram atau diagram keadaannya. Maksudnya diagram state itu yang kayak gimana sih? Nah, yang bulat-bulat ini gitu. Jadi setelah tahu ternyata butuh sekian state, terus outputnya sekian. Nah, terus digambarkan ke dalam gambar yang seperti ini. Dari gambar itu disusunlah sebuah tabel keadaan atau tabel state table gitu. Nah, setelah itu menyatakanlah nilai-nilai variabel dari keadaan itu tadi. Kemudian disusunlah menjadi seperti sebuah tabel kebenaran, di mana dari tabel kebenaran tersusunlah sebuah key map. Dari key map maka tersusunlah sebuah persamaan logika, di mana persamaan logika nanti yang akan kita masukkan ke dalam multisim gitu. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi ya, state diagram itu yang seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat gambar ini, itu ada state yang diberi nama A gitu ya, dimana ketika A ini inputnya bernilai 1, maka ini belum ya, ini belum dikasih 1 karena masih kondisi awal, yaitu kondisi reset nilai Z-nya itu diasumsikan nilainya 0 dan nilai inputnya diasumsikan nilainya 0 dan kembali ke dirinya sendiri ketika 0 gitu. Jadi ketika inputannya itu 0, maka dia akan kembali ke dirinya sendiri. Kemudian kalau inputannya 1, dia akan ke state selanjutnya, maka dia ke B. Kemudian kalau B ini state-nya 1 ke C dan seterusnya. Nanti mungkin bisa dicek di modul, terus dipelajari sendiri nanti ya, mungkin kalau memang butuh melihat gambar atau mempelajari gambar ini secara lebih dalam. Intinya sebuah diagram state diagram atau diagram state ini itu
menggambarkan alur rangkaian itu nanti berjalannya seperti apa gitu. Jadi misalkan ini ada 3 state ya, A, B sama C. Ntar kalau inputnya 0, aku maunya dia tetap ada di state yang sama. Kalau inputnya 1, baru dia mau ke state bisa ke state selanjutnya. Kemudian kalau di state B, kalau inputnya 0 mau tak balikin aja ke state sebelumnya, kalau 1 baru ke state setelahnya. Nah, seperti itu. Nah, itu tergantung kebutuhan nanti. Tergantung yang diminta bagaimana dan tergantung kreativitas si pembuatnya gitu. Nah, selanjutnya setelah ada state diagram, ada state tabel. State tabel itu seperti apa? Nah, dari sebuah gambar ini kita tuangkan ke dalam tabel. Jadi menjelaskan gambar ini ke dalam sebuah tabel. Contohnya seperti ini. Ketika di state A, kalau inputannya 0, maka dia tak kembalikan ke dirinya sendiri. Makanya di sini adalah state A. Tapi kalau inputannya 1, mau tak taruh ke state selanjutnya, di mana state selanjutnya adalah B. Berarti ketika W-nya 1, nilainya adalah B. Begitu pula dari B, kalau kalau inputnya 0, mau tak kembalikan ke state sebelumnya, di mana state sebelumnya kan A. Kalau inputannya 1, tak taruh ke state setelahnya, yaitu C gitu, dan seterusnya. Nah, si output ini apa? Nah, si output ini adalah output yang diinginkan. Kalau misalkan kita kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya yang akan tampil di lampunya itu apa gitu. Ketika state A, lampunya nyalanya bagaimana? Nah, itu adalah di Z ini. Kalau kemarin kan kita di next state ya, lampunya itu adalah di next state. Kalau sekarang adalah di output gitu. Jadi sekarang komponennya nggak hanya ada present state sama next state, tapi ada lagi yaitu output ini. Dimana output ini sebenarnya adalah acuan nanti kita untuk menyusun si flip flop. Jadi sebenarnya hampir sama juga kalau kemarin kita menggunakan flip flop ya, maksudnya kita kan kemarin ngecek tabel konversi ya, yang kalau present state-nya sekian, next state-nya sekian, berarti JK-nya apa, berarti D-nya apa, berarti T-nya apa, seperti itu. Nah, kalau sekarang istilahnya kita menggunakan output, tapi nilai output ini itu sebenarnya output ini sebenarnya adalah output yang kita inginkan. Jadi begini. Agak belibet ya. Jadi begini, output ini kan kalau kita lihat, berarti kalau kita jalankan nanti itu dia lampunya akan nyala mati. Kenapa? Karena 0 1 0 0 1 0 0 1 begitu. Nah, setelah itu kalau kemarin kita pakai flip flop itu kan ada JK atau D atau SR atau T-nya nilainya berapa gitu kan, yang akan nanti masuk sebagai inputannya si flip flop. Nah, kita pun juga begitu. Dari si output ini nanti kita tambahkan lagi nih kolom di sini, yaitu ada nggak ya? Nggak di ini. Yaitu kolom untuk si nilai input flip flopnya gitu. Jadi nanti akan ada present state, next state, output sama si flip flopnya itu tadi, dimana untuk pengisian flip flop itu bergantung dengan tabel konversi yang udah di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, di contoh yang ada di modul ini dia menggunakan flip flop D. Ambil gampangnya aja sih, kalau kita ingat-ingat kan flip flop D itu nilainya adalah nilainya seperti present state-nya gitu. Kalau kemarin kita membandingkan nilainya seperti next state-nya. Kalau kita kemarin membandingkan, kalau present state-nya 0, next state-nya 0, D-nya pasti 0. Kalau present state-nya 0, next state-nya 1, D-nya pasti 1, karena nilai D itu mengikuti nilai next state gitu kan. Nah, ini pun juga nanti akan seperti itu gitu. Jadi kita akan membandingkan present state ini dengan next state ini sama ini. Nah, gimana sih caranya? Kenapa kok yang ini ada 2, yang ini ada 4 gitu kan? Nah, pasti ada yang bingung. Nah, jadi nantinya itu akan ada ini anggaplah kita pakai flip flop D ya. Berarti nanti anggaplah yang ini itu adalah A, yang ini adalah B. Sehingga yang ini A, yang ini B, yang ini A, yang ini B. Jadi A ini nanti akan dibandingkan dengan ini
ini akan dibandingkan dengan ini akan menjadi flip flop ketika input dalam kondisi 0 gitu. Nah, untuk kondisi 1 membandingkannya berarti A-nya ini sama si A-nya ini. Nah, yang B dalam kondisi 0 berarti B yang ini dibandingkan dengan B yang ini. Ketika kondisi 1, B yang ini dibandingkan dengan B yang ini. Jadi nanti akan ada istilahnya, kalau ini kan bukan pakai AB ya, tapi pakai Y2 Y1. Berarti akan ada seperti ini, Y1 sama Y2. Sorry, kalau Y1 sama Y2 yang ini tuh untuk next state yang Y besar ya, ini kan Y besar, jadi untuk yang ini. Nah, kalau Y kecil yang ini itu nanti kita nyarinya untuk untuk si inputan flip flopnya. Nanti itu gini, misalkan 0 sama 0, misalnya mau pakai JK, berarti 0 sama 0 JK nya berapa, berarti akan menjadi JA sama KA. Kemudian 0 sama 0 yang ini akan menjadi JB sama KB. Nah, 0 yang ini sama yang ini misalnya nanti dikasih nama misalnya JC sama yang ini sama ini berarti KC misalnya, boleh gitu. Sorry gini. Ini sama ini jadinya kan JA sama KA. Ini sama ini jadinya kan JB sama KB. Misalnya ini sama ini nanti dikasih JC sama KC. Yang ini sama ini JD sama KD gitu misalnya, jadi boleh. Jadi nanti akan, kalau misalnya mau pakai JK atau pakai SR kan berarti akan ada 4 key map gitu ya. Akan ada 4 key map untuk ini gitu. Akan ada 8 key map ya, berarti 8 key map karena kan inputannya JK kan ada 2. Berarti JK, jadi ada 4 pasang JK. Kalau pakai D ya berarti akan ada 4 key map aja, karena D kan inputannya cuma 1 gitu. Jadi menyesuaikan sama flip flop yang akan digunakan. Nah, supaya gampang kita pakai flip flop D aja, karena D itu inputannya cuma 1, atau mungkin boleh pakai T karena inputannya cuma 1. Nah, tapi D ini kan kita nggak perlu mikir terlalu berat karena sifatnya kan dia mengikuti nilai present state-nya, next state-nya. Jadi nggak perlu mengingat-ingat kalau 0 ketemu 0 berapa, 0 ketemu 1 berapa gitu. Jadi tinggal kita lihat next state-nya aja. Kalau misalnya next state-nya 0 0 0D begini, berarti ya pasti inputan flip flop-nya mengikuti gitu. Karena kan kebetulan aja sifatnya flip flop D itu di tabel konversi itu nilainya adalah mengikuti nilai next state gitu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mau pakai flip flop yang lain ya tinggal disesuaikan aja. Jadi cek lagi tabel konversinya, disesuaikan karakteristik flip flop yang ingin digunakan gitu. Sehingga dari tabel ini tadi, dari gambar ini tadi disusun menjadi tabel keadaan, terus dari tabel keadaan dikonversi dengan diberikan nilai gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ini kan masih ABC ya, sementara kita nggak tahu nih nilai ABC ini berapa. Nah, kalau di tabel keadaan bernilai ini sudah didefinisikan kalau A itu 00, B itu 01, C itu 10, sehingga present state yang tadinya ABC berubah menjadi 00, 01, 10, 11 dan seterusnya. Nah, kenapa ini DD itu tetap DD? Karena sebenarnya kalau kita pakai 2 digit itu kan memang akan ada 4 row ya, 4 baris, yaitu 00, 01, 10, 11. Padahal sebenarnya kita nggak membutuhkan si DD ini, kita cuma butuh ABC aja gitu. ABC kita yang 11 tuh sebenarnya nggak butuh, tapi karena memang butuh untuk kelengkapan gitu kan, jadi tetap kita tulis. Walaupun kita tulisnya ya tetap kayak variabel yang nantinya nggak akan berpengaruh ke nilai apapun gitu, jadi sebagai pelengkap aja. Nah, setelah disusun tabel keadaan bernilainya ini, barulah kita bisa merangkai key map-nya. Jadi kayak gini. Nah, nanti key map-nya ini mungkin kita bisa langsung ke contoh kali ya supaya nggak bingung. Gini aja, misal kayaknya aku perlu bikin pen. Misalnya ya, kita mau cetak outputnya tuh output misalnya
Kalau soal di Brilliant yang udah ada di Brilliant itu kan tugasnya kan sesuai sama NIM ya, 2 digit NIM depan sama 2 digit NIM akhir. Anggaplah misalnya NIM-nya tuh 12 410 20 00 39. Nah berarti kan ini NIM, berarti kan outputnya adalah 1 2 3 9, dimana 1 adalah, karena ada 9, dimana 9 ini adalah 4 digit, berarti kita ubah semuanya menjadi biner, menjadi bentuk biner 4 digit, berarti 0001 0010 0011 1001 gitu. Jadi ini acuan kita. Selanjutnya apa yang perlu dilakukan? Yang pertama kita gambar dulu si kita analisis dulu kebutuhannya apa. Yang pertama, karena ada 4 perpindahan state, ada 4 state ya, ini istilahnya ini adalah state 1, state 2, state 3, state 4. Berarti kita butuh 4 state, dimana ini kita anggap state A, ini B, ini C, ini D. Kemudian setelah kita tahu ada state A, B, C, D, kemudian kita kasih inputnya. Inputnya ada 0 dan 1. Setelah itu ada apa lagi? Setelah itu X. Nah setelah itu udah deh, tinggal kita gambar. Bentar. Nah misalnya tuh bisa nggak ya gambar dari sini? Ini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D. Ini A, B, ini C, ini D. Setelah itu panah mana ya? Ini aja lah ya. Ini aja deh, coba. Setelah itu yang pasti adalah akan selalu ada arah ke next state ya. Nah ini sebenarnya tergantung dengan kreativitas masing-masing juga. Kalau misalkan soalnya hanya seperti pokoknya tampilnya 1 2 3 9 misalnya gitu, berarti tergantung kreativitas aja. Dia dari 1 bisa loncat ke 2, dari 2 bisa loncat ke 3 ketika inputnya berapa, antara 0 sama 1. Misalkan lah anggap aja kita bikin dia bisa ke next state kalau inputnya 1, berarti anggaplah input ini variabelnya adalah X ya, input X gitu. Berarti ini adalah ketika X sama dengan 1, ini juga ketika X sama dengan 1, ini juga ketika X sama dengan 1, ini juga ketika X sama dengan 1. Nah anggaplah ketika 0 dia kembali ke dirinya sendiri, artinya ketika inputnya 0 dia nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa ke next state. Tapi sebenarnya kalau untuk pengerjaan soal bisa bebas sih, mau misalkan keadaan 1 dia ke next state, keadaan 0 dia ke state sebelumnya, previous state gitu ya, boleh bebas. Pokoknya intinya ada salah satu keadaan input entah 0 atau 1 dia bisa ke next state. Jadi supaya urutannya ini pokoknya bisa terlihat aja. Terserah mau ketika keadaan 0 atau ketika input keadaan 1 itu bebas, mau yang mana terserah. Nah ini yang melengkung-melengkung nih gimana gambarnya, pakai ini aja. Terus misalkan kalau ini kembali ke sini, ya ampun susahnya. Nah, gitu.
ketika X sama dengan 0. Gini ya. Berarti ini adalah gambar yang akan kita gunakan. Oke, ini adalah acuan kita. Oke, sekarang ini analisis sudah. Ini analisis ya. X1. Analisis. Nah, yang ini kedua. Ini adalah diagram state diagram. Nah, yang ketiga kita bikin tabelnya. State tabel. Nah, kalau kita lihat di modul, kita udah bikin yang ini kan, udah udah analisa, terus kita udah bikin ininya. Sekarang kita bikin tabel keadaannya. Nah, ini aku skip aja ya, aku nggak pakai step yang ini, langsung tak konversi aja. Jadi A ini udah tak konversi langsung ke 00 ini, jadi untuk mempersingkat aja. Tapi nanti teman-teman boleh pakai ini disertakan juga supaya runtut gitu, jadi supaya detail, supaya lebih jelas juga pengerjaannya. Oke, sekarang ini tak anggap present. Ini kita butuh ada present state, PS gitu aja deh. Nggak usah lah, present state. Kemudian ada next state, kemudian ada output. Desain setnya ini tetap sesuai sama urutan biner. Ya Allah. 1 1 0 1. Kemudian nah, next state-nya ini kita sesuai sama gambarnya. Ketika present set-nya 00, berarti kan ketika ada di A ya, karena 00 ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Ketika A inputnya 0, nah ini tuh gini, jadi present state itu ini ketika X sama dengan 0, ini ketika X sama dengan 1 gitu. Karena kan yang menentukan berapa next state-nya itu tergantung sama tergantung sama nilai inputannya. Jadi ketika X sama dengan 0, maka dia akan kembali ke A. Berarti secara tidak langsung ketika inputannya 0, semuanya baik itu A, B, C maupun D, ketika inputannya 0 dia akan kembali ke state dia sendiri. Berarti secara tidak langsung present state akan sama dengan next state. Hanya ketika keadaan inputnya nilai 0. Tapi kalau keadaan inputnya bernilai 1, dia ke next state. Kalau A berarti ke B, kalau B ke C, kalau C ke D, kalau D kembali ke A. Berarti ini A. Kalau A berarti ke B, B nilainya 01. Kalau B berarti ke C, C nilainya 10. Kalau C berarti ke D, D nilainya 11. Kalau D ke A, A nilainya 00. Gitu ya. Terus outputnya. Nah, kalau outputnya ini sama ini yang kita inginkan. Jadi tinggal dipindah aja. Pertama pengen tampil angka 0001. Yang kedua pengen lampunya tuh 0010. Yang ketiga 0001. Yang keempat 1001. Nah, sudah setelah state terbentuk, kita bikin key map-nya. Nah, karena flip-flop yang akan kita gunakan adalah flip-flop D, di mana flip-flop D itu nilai flip-flopnya adalah nilai pembandingnya. Nah,
sorry ini habis aku ada perubahan, jadi supaya tabelnya lebih mudah dibaca, ini tak rubah gini. Jadi tadinya itu kan present state-nya ada, intinya present state kan punya 2 digit ya. Misalnya yang kita pakai sebagai contoh ini kan 00, 01, 10, 11 gitu. Jadi ini udah tak pisah supaya nanti lebih enak bacanya. Jadi yang digit yang satu tak sebut sebagai A yang depan, yang belakang tak sebut sebagai B. Jadi 00, 01, 10, 11 gitu ya. Nah, next state pun juga gitu. Ini 00, 01, 10, 11 ketika keadaan inputnya 0. Ketika keadaan inputnya 1, dia kan next state-nya kan state selanjutnya ya. Kalau A berarti ke state B, kalau B ke state C dan seterusnya. Berarti geser 1. Jadi 01 kita geser ke sini, 10, 11, 00 gitu. Nah, jadi ini pun juga gitu sama. Mungkin ini biar nggak bingung, ini tak jadikan nggak apa-apa deh, gini aja deh, biar bisa membedakan ya. Intinya sebenarnya ya ini Y1 Y0 Y1 Y0. Jadi nanti ketika menentukan nilai flip flopnya, berarti kan yang dibandingkan adalah ini sama ini. Kita kasih warna aja, ini sama ini, dan ini sama ini gitu. Jadi A sama Y1, B ini sama ini ketika inputnya 0, ketika inputnya 1, B ini sama Y0 nya si X1 gitu. Nah, si outputnya ini berarti adalah keadaan ini gitu. Jadi state pertama ketika dia ada di state A, pengennya lampunya nyalanya 0001. Kemudian next state-nya kan state B kan. Kalau berdasarkan gambar ini kan next state-nya state B, dimana state B adalah 0010. Berarti ini adalah 0010 dan seterusnya gitu. Jadi 0011 kemudian 1001. Nah, setelah itu barulah kita susun keymap-nya. Nah, karena kita pakai flip flop D, di mana flip flop D hasilnya sama dengan apa namanya next state-nya, maka berarti berarti nilai D-nya itu akan sesuai dengan ini. Jadi nggak tak kerjakan ulang untuk membersihkan waktu aja gitu. Nah, setelah itu dimasukkan keymap-nya. Dimasukkan keymap ini sebenarnya udah tak kerjakan. Jadi sebenarnya sama aja ya. Misalkan ini gini. Inputannya kan anggaplah X ya, ini ya, X sama dengan 0 sama X sama dengan 1. Berarti ini X sama AB. Ini 0, 1 karena X nya kan cuman antara 0 sama 1, AB nya berarti kan 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, ketika X nya 0, AB nya 0, nilai AB nya 0, 0, ini berarti kan dia masuknya ke sini. Ini untuk kita ngerjain yang Y1 dulu aja. Nah, berarti yang mengisi ini adalah ini. Jadi ini kan ketika X nya 0 ya. Ketika X nya 0, keadaan AB nya 0, 0, X nya 0, AB nya 0, 0, maka dia 0. Ketika X nya 0, AB nya 01, X nya 0, AB nya 01, maka nilainya adalah 0. Berarti sini 0. Ketika X nya 0, AB nya 10, berarti di sini nilainya adalah 1. Kemudian ketika X nya 0, AB nya 11, nilainya 1 gitu. Selanjutnya yang ini, ketika X nya 1, AB nya 00, maka dia nilainya adalah 0. Udah diurutkan aja gitu. 0, ini kan 0, 1, 1, 0, berarti 0, 1, 1, 0. Udah disederhanakan. Berarti kan yang bisa disederhanakan kan ini, kemudian ini, sama ini sendirian. Nah, ini udah tak kerjakan. Jadi ketemunya adalah AB not or X not A or X A not B gitu. Nah, kemudian Y0 pun juga begitu. Jadi Y0 ini sama ini akan menjadi satu tabel keymap. Kemudian Z3 ini satu keymap, Z2 satu keymap, Z1 satu keymap, Z0 satu keymap. Nah, kalau udah akan ketemu persamaan logika, yaitu Y1, Y0, terus ada Z3, Z2, Z1 sama Z0. Setelah itu kita susunlah di multisim. Nah, ini udah tak susun. Jadi yang masuk ke dalamnya D ini adalah dari ini banyak ya. Jadi tinggal masukin aja
Ketambahannya apa sih? Ketambahannya adalah ada AB sama X. AB-nya ini kan kalau A ya berarti dari flip flop yang A, kalau A not berarti flip flop A yang keluarannya not, kalau B berarti ini, kalau B not berarti yang ini. Nah, tapi gimana kalau ada X-nya? Nah, itu aku memanfaatkan, boleh pakai switch, boleh pakai ini. Kalau dibutuhkan not, ya berarti ditambahkan not. Kalau misalkan ini kan ada ya yang X not. Ini kan ada yang X not, ada yang X gitu. Jadi kalau X not ya berarti tak tambahkan not. Kalau X aja berarti ya udah langsung kayak gini. Ini X aja, yang ini X not masuk ke sini. Udah disusun. Nah, kalau yang ini itu dari si Z-nya. Jadi dari yang ini dimasukkan ke keymap kayak gini. Tapi nggak pakai input kan. Kalau Z kan nggak peduli inputnya berapa. Kalau beda sama Y. Kalau Y kan ada inputnya ini. Nah, kalau Z nggak ada. Berarti ya udah tinggal A sama B. Jadi contohnya kalau Z3 ini ya. Ini berarti cuman A sama B. Ketika A-nya 0, A-nya 1, B-nya 0, B-nya 1. Kemudian ini kan ketika A-nya 0, B-nya 0, ketika A0, B0, dia nilainya 0. Ketika A0, B1 nilainya 0, A0, B1, 0. Ketika A1, B0 nilainya 0. Ketika A1, B1 nilainya 1. Udah, berarti yang ini doang. Terus nilainya berarti adalah AB gitu. Sudah AB berarti ini A, ini B, kemudian kita masukkan ke flat. Jadi ketika kita jalankan, ketika si inputannya ini nilainya adalah 0, maka dia akan tetap ada di state itu, karena kan tadi kita menggambarkannya kayak gini ya. Jadi ketika dia inputannya 0, dia akan terus kembali ke state-nya dia sendiri, jadi nggak akan pernah berubah. Tapi ketika ini tak ganti 1, nah dari 01 dia ke 10, kemudian ke 1001, kemudian ke 01, 10, 1001 dan seterusnya. Jadi kan dari 001, 10, 11 dan seterusnya gitu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin nanti kalau memang masih ada pertanyaan yang masih belum masih kurang paham, mungkin nanti boleh ditanyakan lagi gitu. Terima kasih, saya akhiri videonya. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.